Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Selidiki aku, ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Demikian kerinduan kami, Tuhan selalu bersama dengan kami, menyelidiki untuk menuntun kami selalu ada dalam rancangan-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, teguhkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita telah sampai kepada Mazmur 143. Ada 12 ayat. Saya baca ayat 1-6. Bapak Ibu bisa melanjutkannya setelah doa pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat pada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu.
Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 143 adalah Mazmur pengakuan dosa. Di ayat 2, pemazmur mengungkapkan kesadaran keberdosaannya. Dan mungkin ini juga mewakili semua manusia. Seperti juga yang ditulis dalam Roma 3:20 dikatakan, ya ini semacam sama ya, seperti dikutip begitu. Dikatakan demikian, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 143 ayat 2 tadi. Dikatakan oleh pemazmur, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Permohonan pemazmur dalam Mazmur doa ini adalah agar Tuhan menyudahi penghukumannya karena keberdosaannya, yaitu dengan Tuhan melepaskan pemazmur dari para musuh yang mengejar untuk membinasakan dirinya. Mungkin pemazmur berpikir kesesakan yang dialami pemazmur dari para musuhnya merupakan sekaligus penghukuman atau pendisiplinan Tuhan atas dirinya yang mungkin telah berbuat dosa tertentu. Pemazmur berharap Tuhan melepaskan dan menyudahi segala apa yang musuhnya hendak buat. Di ayat 3, pemazmur berharap pertolongan Tuhan karena ia sendiri sudah lesu dan hampir habis semangat. Seakan kalau Tuhan tidak menolong atau menunda saja, maka binasalah dia, habislah dia. Di tengah permohonan yang begitu mendesak, pemazmur masih mengingat pada kasih setia Tuhan yang sudah pernah ia alami. Di ayat 5 dan 6, ia berkata, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Dalam hal inilah kita mencontoh semangatnya pemazmur. Dia masih tidak kehilangan asa sepenuhnya. Ia memohon agar kasih setia Tuhan boleh sekali lagi ia alami. Maka di tengah permohonannya itu, pemazmur menyertakan tekad untuk melakukan kehendak Tuhan. Di ayat 10 dia berkata, ajarkanlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dia bertekad untuk melakukan kehendak Tuhan dan memohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya dia berjalan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 143 sebenarnya juga mazmur yang tepat untuk menjadi doa introspeksi diri. Ketika masalah, pergumulan menimpa kita, ya, kalau memang ada dosa, kita mesti cepat mengakui dan membereskannya. Lalu minta belas kasih dan kasih setia Tuhan melepaskan kita dari masalah itu. Bila bukan karena ada dosa, kita minta Tuhan memberi hikmat, tuntunan, seperti pemazmur minta dituntun oleh Roh Tuhan menuju tanah yang rata, artinya jalan hidup yang benar, yang baik, sehingga dia boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Demikian kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari yang baru, juga kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami harus selalu mengintrospeksi diri bila kami menghadapi masalah, apakah itu karena dosa atau kecerobohan, atau sesuatu sedang Tuhan kerjakan atas masalah yang sedang kami hadapi. Pimpinlah Tuhan oleh Roh-Mu, sehingga kami berjalan di jalan yang rata, sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bila karena dosa-dosa, ampunilah kami Tuhan, karena belas kasihan-Mu dan kasih setia-Mu lah yang mampu memulihkan kehidupan kami.
Secara khusus kami berdoa hari ini mendukung pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia. Berkati juga pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan wakilnya dan jajaran menterinya. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Memimpin bangsa dan negara ini menuju cita-cita agung bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesatuan persatuan Indonesia, dan pemusyawaratan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam kami hidup bersama, penuh sukacita, penuh kebaikan, penuh toleransi, dan penuh kebersamaan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari anarkisme, dijauhkan dari merongrong persatuan kesatuan bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan juga Polri dapat bekerja sama menjaga bangsa negara ini, baik dari ancaman negara-negara atau dari ancaman terorisme maupun dari dalam maupun dari luar. Tuhan, Kau menolong mereka sehingga bangsa ini boleh aman, tentram oleh tugas yang mereka jalankan dengan baik. Dengan kondisi yang aman, tentram, bangsa masyarakat Indonesia dapat berusaha dalam pekerjaan, dalam ekonomi, sehingga ada peningkatan dan kesejahteraan kemakmuran bagi bangsa ini. Kami juga terus berdoa agar toleransi yang ada di bangsa ini terus dipupuk, sehingga umat Tuhan dapat beribadah dan bersaksi dengan aman, damai, tentram. Nama Tuhan dipermuliakan. Ketika umat Tuhan berdoa, maka akan ada perubahan-perubahan atas bangsa ini. Akan banyak orang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat mereka bertobat, mereka itulah diubahkan, keluarga mereka diubahkan, dan akhirnya masyarakat diubahkan, bahkan sampai bangsa negara kami diubahkan. Kami berdoa supaya tidak terus terjadi bencana-bencana di berbagai daerah, sehingga bisa menanam, bisa berusaha, bisa juga melaut bagi para nelayan, sehingga dapat membawa keadaan yang lebih baik, baik secara ekonomi, baik juga secara bidang-bidang yang lain, juga di bidang pariwisata. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.